tidak dikunjungi ketika sakit. Ini kalau terapkan sekarang takfiri gitu kaum muslim dan muslimat. Kalau kita sekarang sunnah itu kan redup. Bagi sebagian besar sunnah itu redup. Bahkan sunnah itu tak boleh diamalkan sebelum melalui proses disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia taubat, wa illa duribat unuquh. Kalau tidak maka dipenggal lehernya, kata Imam Ibnu Khuzaimah. Kalau sudah datang Bukhari, untuk apa lagi kita menuliskannya? Syekh melanjutkan, qala Syekh Abu Uthman, berkata Syekh Abu Uthman, sami'tu syekhana, aku mendengar syekh kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Itu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, salah seorang imam hadis besar, penulis kitab Al-Mustadrak. Penulis kitab Al-Mustadrak dan Ma'rifatu Ulumul Hadis, Tarikh Nisabur dan lain-lainnya. Beliau sami'tu Syekhana Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah yaqul, sami'tu al-Imam Abul Walid Hassan ibn Muhammad. Hassan ibn Muhammad An-Nisaburi juga salah seorang imam hadis di masanya. Sami'tu al-Imam Abu Bakar, saya mendengar Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yaitu syekhnya Imam Ibn Hibban, penulis kitab, banyak tulisannya, dan ada salah seorang imam besar mazhab Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imamul A'immah. Imamul Al-A'immah. Beliau salah satu dari imam mazhab Syafi'i yang digelar dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Imamnya para imam, artinya murid-muridnya lahir sebagai para imam, baik yang bermazhab Syafi'i atau yang bermazhab lainnya. Itu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala, penulis Sahih Ibnu Khuzaimah yang masyhur rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, subhanallah, yaqul Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Ada yang mengklaim seperti Imam As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra, mengklaim bahwa semua ulama bermazhab Syafi'i kalau tidak beraqidah Al-Asy'ari bukan Imam Syafi'i, katanya. Jelas? Dan ini adalah subhanallah kekeliruan besar yang disebutkan oleh imam sekelas As-Subki, semoga Allah memaafkannya, karena tidak terbukti secara fakta. Ratusan, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, lebih dari 500 orang imam Ahlus Sunnati wal Jamaah menolak keyakinan yang disebarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya perkataan As-Subki adalah kekeliruan besar ketika menyebutkan kullu syafi'iyyin laisa bi asy'ari wa laisa bi syafi'i. Setiap imam pengikut mazhab Syafi'i yang tidak berakidah Asy'ari berarti tak diakui sebagai imam mazhab Syafi'i. Saya kira tak ada yang tidak mengakui Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, bahkan dikenal dengan Imamul A'immah, imamnya para imam yang melahirkan para petinggi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan masih banyak imam-imam yang besar-besar yang tidak bersetuju dengan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram, ini perkataan Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qala, ini perkataan Ibnu Khuzaimah.
Faman qala innal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kufur kepada Allah yang maha besar. Ini kalau ada yang mengatakan ya bahwasanya yang mengafirkan, yang mengatakan akidah seperti ini adalah orang belakangan, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Wahab, ini adalah keliru besar. Sekali lagi saya katakan, karena tertulis dalam kitab-kitab Al-A'immah. Apa sebabnya? Karena memang di masa itu sebenarnya jelas sekali mana Ahlus Sunnah, mana yang bukan Ahlus Sunnah. Tapi di masa kita kan sudah, kalau bahasa kampusnya sudah bagelebui gitu ya, sudah bercampur. Ya semua kita sudah bercampur. Oleh sebab itu maka dalam hal ini mesti lebih berhati-hati, karena orang yang tak sampai ilmu kepadanya tidak sama dengan orang yang sampai ilmu kepadanya. Orang yang tidak ada syubhat padanya dengan yang ada syubhat juga berbeda. Oleh sebab itu maka jauhilah yang tempat-tempat syubhat. Karena hati ini lemah, syubhat itu keras sekali tarikannya, kaitannya keras. Maka jangan dekat-dekat tempat syubhat. Jarang yang selamat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Faman qala innal Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahil azim. La tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima kesaksiannya. Tidak boleh jadi saksi. Wala yu'adu in marid, tidak dikunjungi ketika sakit. Ini kalau terapkan sekarang takfiri gitu kaum muslimin dan muslimat ya. Ini subhanallah. Ya seperti yang saya katakan tadi, saat itu sunnah itu jelas. Makanya orang yang meninggalkan sunnah pada saat itu makanya dihukum oleh imam seperti ini. Kalau kita sekarang sunnah itu kan redup. Bagi sebagian besar sunnah itu redup. Bahkan sunnah itu tak boleh diamalkan sebelum melalui proses logika sisasi dulu. Harus proses logika dan difilsafasi dulu. Kalau tidak diterima. Allah musta'an. Wala yu'adul mat, wala yusalli alaihi mat. Tak disolatkan bila meninggal. Subhanallah. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Wa yustatab, dan mesti disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia taubat, wa illa duribat unuquh. Kalau tidak maka dipenggal lehernya, kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Wa qala Syekh Abu Utsman, berkata Syekh Abu Utsman, fa ammal lafdhu bil Qur'an fa inna Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani. Adapun melafazkan Al-Qur'an, al-lafdhu bil Qur'an, melafazkan Al-Qur'an, yakni membaca Al-Qur'an dengan lafaz kita, maka Imam Syekh Abu Bakar Al-Ismaili, Abu Bakar Ismaili kenalnya kan? Enggak juga. Iya, salah seorang yang punya perhatian besar terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Dia punya takhrij atau istikhraj atau mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Bahkan sebagian mengatakan, muridnya mengatakan, ya Imam, engkau ilmumu tidak kurang dari Imam Al-Bukhari. Dipadankan ilmunya dengan ilmu Imam Al-Bukhari dari sisi hafalannya, dari sisi keahliannya dalam membedakan mana hadis sahih yang mana bukan. Kenapa tidak menulis kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala? Beliau menjawab dengan tawadhu'nya, kalau sudah datang Bukhari, untuk apa lagi kita menuliskannya? Maka beliau menulis mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi wa afa'anna wa anhu. Kaum muslimin dan muslimat, beliau mengatakan, zakara fi risalatihi allati sannafa ahli Jilan, menyebutkan dalam kitabnya yang dia tulis untuk penduduk Jilan, kepadanya dinisbatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Syam. Qala fiha, dia berkata, anna man za'ama anna lafzahu bil Qur'ani makhluq yuridu bil Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Siapa yang mengklaim bahwa lafaznya dengan Al-Qur'an ya makhluk, adalah makhluk, yuridu bihil Qur'an,
yang dimaksudnya adalah Al-Quran sendiri, bukan lafaznya dia, maka faqad qala bi khalqil Quran, berarti orang ini sudah mengatakan Al-Quran makhluk, berarti sudah ahli bid'ah. Wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabih Al-I'tiqad, berkata Imam Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad, alladzi sannafahu li ahli hadzal bilad, yang dia tulis untuk penduduk negeri-negeri ini, yakni Khurasan, anna mazhab ahli sunnati wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa mazhabnya ahli sunnati wal jamaah. Lihat kaum muslimin, sekarang kan kita gelar ahlu sunnah wal jamaah ini jadi rebutan, ya, yang mengatakan Al-Quran kalamullah mazhab ahlu sunnah wal jamaah juga, yang mengatakan sebaliknya itulah al-sunnah yang asli gitu. Padahal Syekh di sini menyebutkan dari imam sekelas Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad, bahwasanya mazhab ahli sunnati wal jamaah, mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah, yaitu Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala.